Haleluya. Pertama terima kasih kepada Bapak Polisi, Satpol PP yang ada bersama-sama dengan kami. Banyak terima kasih Pak. Kami bersyukur punya Bapak-Bapak yang hebat dan luar biasa saat siang hari ini. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara memikirkan di hari-hari ini bahwa perjalanan hidup saudara adalah perjalanan yang mengenakan? Ada? Atau saudaraku, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, seringkali dalam hidup kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dalam hidupku? Iya kan? Iya kan saudara? Apalagi sebagai saat siang hari ini saudara, saya lihat lebih banyak pemuda. Gak apa-apa saudaraku, amin saudara. Nah, saudara mungkin berpikir dalam hidup saudara sebagai anak-anak muda, dan ini dia terlepas daripada orang tua saudara. Seringkali dalam hidup saudara-saudara berkata begini, aduh gimana masa depan saya ya? Ya kan? Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Kalau orang tua, dia pasti berpikir begini, bagaimana dengan anak-anak saya? Apa yang akan terjadi atas anak-anak saya? Kerinduan kita semua saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Sebab janji Allah kita akan berjalan, naik dan tidak pernah turun. Amin. Tetapi faktanya saudara seringkali kita mengalami sepertinya, ingat itu saudara. Kita mengalami hal kemunduran. Ya kan? Coba lihat dulu samping kanan kiri saudara. Kamu gitu enggak? Gitu. Hah? Coba tanya, jangan tawa dulu dan begitu cuek. Gitu. Jangan begitu. Tanya, kamu begitu enggak? Kamu enggak pernah khawatir ya? Gitu. Coba tanya. Hah? Orang yang punya Yesus, orang yang tidak punya Yesus pun semua kadang-kadang merasa ketakutan dalam hidupnya saudara. Tetapi puji Tuhannya saudaraku yang terkasih, Yesus berjanji dia telah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Katakan amin. Siapa yang mengalami damai sejahtera Tuhan, angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saat siang hari ini, coba kita buka Alkitab kita saudara di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Sudah dapat saudara? Kalau belum dapat katakan begini, entar ya. Gitu. Kalau sudah katakan amin. Kalau belum dapat bentar lagi sebentar. Haleluya. Saat siang hari ini saudara kita harus bersemangat, amin. Harus bersuka cita, amin. Beri dulu senyum yang paling indah, saudara. Senyum yang paling indah yang pernah saudara mikir, berikan jangan sama saya, saudara. Katakan sama samping kanan kiri, ini senyumku yang paling indah. Haleluya, haleluya. Sebab apa, saudara? Hati yang gembira adalah, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Sudah dapat semua ya? Oke, saya akan bacakan saudara. Ibrani 11 ayat 1 berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya saudara-saudara yang hadir ke tempat ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Sudah berulang-ulang kali mendengar kata iman. Tapi persoalannya saudara, seringkali kita lupa, kita sulit menerjemahkan kata iman. Lalu seringkali saudara, apa sih manfaat iman? Amin. Nah saudaraku, dalam terjemahan lain, dia mencatatkan begini. Dalam terjemahan lain, dia mengatakan iman, mana saudara ntar ya. Iman itu adalah percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Percaya penuh kepada Tuhan artinya yakin kepada Tuhan bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima biarpun kita belum melihatnya. Halo. Hah?
Mustahil itu Pak, gak mungkin itu Pak. Hari ini saya bilang, Yesus telah memberikannya bagi kita. Haleluya. Kalau sudah lihat saudara, baru kita percaya itu bukan cerita iman. Tapi kita percaya apa yang kita inginkan, kita sudah terima, itulah iman. Amin. Amin. Yesus, kita nggak tahu saudara, kalau dia mati untuk kita, tetapi karena iman yang oleh karena kasih karunia Tuhan, kita percaya Yesus mati menebus hidupku dan hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saudara, kita punya sesuatu yang baru saudara. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kita beriman kepada Dia yang telah memberikan damai sejahtera itu. Amin. Amin saudara. Colek samping kanan kiri saudara. Masih takut melangkah? Anak-anak muda, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan. Orang-orang tua, anak-anakmu, teruna-terunamu akan terus naik. Itu janji Tuhan. Amin. Amin saudara. Makanya hari ini saudara, kita berbahagia. Kita bangga punya Yesus yang dahsyat. Amin. Amin saudara. Kenapa aminnya? Oh saya semangat ini. Amin. Coba lihat dulu samping kanan kiri saudara, pastikan dulu dia orang yang paling bersemangat saat siang hari ini. Kalau kita lihat tadi pagi saudara, saudara bisa lihat tadi pagi? Saudara mungkin dari rumah, hujan ini. Ya kan? Lalu saya pun begitu saudara. Saya tadi dari rumah, hujan ini. Gimana ini ya? Tapi saya pikir begini, enggak apa-apa hujan. Kalau hujan hanya bajuku yang basah. Tapi semangatku tidak akan pernah pudar melayani Tuhan. Amin. Kalau Yesus saja nggak pernah mundur saudara. Yesus berapa tahun yang lalu, dia waktu datang dari sorga ke bumi, dia tahu apa yang akan terjadi atas hidupnya. Setiap detil peristiwa hidupnya saudara, dia tahu karena dia Tuhan. Tapi apakah dia mundur saudara? Dia maju terus. Untuk siapa saudara? Untuk hidupmu dan hidupku. Supaya kita naik terus. Amin. Amin. Siapa bangga punya Yesus? Siapa bangga punya Yesus? Siapa bangga punya Yesus? Kasih tahu, Yesus ku dahsyat. Amin. Haleluya. 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 Saya mau beritahu satu hal saudara. Saudara bukan orang-orang yang biasa-biasa. No. Saudara ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Dengan iman kau boleh katakan, Yesus telah mati buatku. Aku menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Nah fungsi iman itu apa sih? Ya kan? Fungsi iman apa sih? Saya orang beriman, tapi saya nggak tahu fungsinya hari ini. Saya mau beritahu saudara. Apakah iman itu hanya berimpact untuk diri sendiri? Kita baca dulu di Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34 saudara. Sudah dapat? Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan buat saudara cepat saudara ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan... Ya, 29 saudara kita baca dengan kuat saudaraku. 23, ya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Alkitab catat saudara, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saya pikir-pikir begini Bapak Ibu. Kalau wanita saja pendarahan sebulan kira-kira bagaimana? Ibu-ibu, perempuan ada yang tahu? Kira-kira? Maaf ya, maaf. Datang bulan itu berapa hari? 3 atau 4 hari ya? Seminggu ya, seminggu. Kita buat 1 bulan, kira-kira bagaimana? Lemes. Apa katanya? Apa? Lemes besti. 1 minggu aja kadang-kadang kalau kita lihat wanita-wanita saudara udah mulai agak lemes saudara. Apalagi sebulan, Alkitab catat 12 tahun. Dia berobat ke sana kemari. Segala upaya saya percaya dia sudah lakukan saudara. Dia sudah kerahkan kemampuannya saudara. Bahkan Alkitab catat saudara, segala yang dia miliki sudah habis. Hasilnya apa? Sembuh? Tidak. Semakin buruk. Makanya saudaraku yang terkasih, pada waktu itu mungkin, saya beritahu begini. Dia yang tadinya punya rumah saudara, dia jual untuk berobat sehingga habis semuanya. Dia mulai seperti kita ini. Dia mulai di jalanan saudara. Keluarganya pun mungkin mulai menjauh dari dia. Mungkin dekat dengan dia pun saudara sepertinya baunya udah gak ketulungan. Tetapi puji Tuhan saudara, sekali waktu dia mendengar yang namanya Yesus. Waktu dia mendengar Yesus saudara, dia perkatakan dalam hidupnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ada perkataan iman saudara. Tadi pagi saudara saya dari rumah kemari mulai gerimis-gerimis. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus cerah, dalam nama Yesus cerah, dalam nama Yesus cerah. Lalu tadi sebentar saudara agak ciut juga aku, jujur ini, jujur. Iya kan? Duduk aku sini, tuh juga hujan. Ini harus kubangkitkan lagi imanku, kupikir. Ternyata apa yang terjadi? Cerah, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu dia melangkah saudara, ibu ini melangkah. Dia praktekkan imannya saudara, dia jamah jubah Yesus. Saudara bisa lihat waktu Yesus berjalan ada banyak sekali orang di sekitarnya. Dan waktu dia jamah jubah Yesus itu bukan hal yang gampang. Hal yang sulit. Bayangkan orang yang 12 tahun pendarahan bocor terus saudara. Dia jalan terseok-seok, orang mungkin bilang lagi, bau nih, bau. Mungkin ada orang bilang, hei ibu, mundur. Tetapi dengan iman dan kepastian dan keyakinannya, dia terus melangkah. Lalu pada saat tertentu saudara, dia jamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Markus 5:33. Waktu itu saudara, Yesus mendengar begini. Tahu, aduh, ada kuasa keluar dari hidupku. Siapa itu? Lalu perempuan ini ketakutan saudara.
Markus 5 ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas hidupnya. Tampil dan tersungkurlah di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia pasti bilang begini, Tuhan, aku yang menjamah jubahmu. Ada pengakuan, saudara. Dia menyatakan kebutuhannya kepada Tuhan. Tuhan, aku yang menjamah. Kenapa Tuhan? Karena aku ada sakit pendarahan 12 tahun. Aku percaya Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan aku. Markus 5:34 dia catatkan begini, saudara. Kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Fungsi utama, saudaraku, iman untuk diri sendiri memulihkan hidup kita. Kasih tahu sama samping kanan kiri, saudara. Kau harus punya iman. Karena kau harus dipulihkan. Bayangkan saudara, saudara semua yang hari ini ada di sini, saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara, dengan iman kau katakan, Tuhan, ini aku. Engkau akan berimpact kepada banyak orang. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa sih fungsi iman? Tadi untuk kita udah. Kuasa iman, saudara, itu berimpact kepada keluarga kita. Kalau kita sudah punya iman, kasih tahu, saya punya iman. Saya punya iman. Gimana kalau saya bilang begini, saudara? Saya punya iman. Saya punya iman. Kira-kira menurut saudara, saudara percaya nggak itu? Bapak punya iman. Aduh, punyalah ya. Kalau saudara punya iman, apa tadi punya iman saudara? Berimpact untuk memulihkan hidup kita. Kita pasti bilang, aku punya iman. Aku punya iman. Bilang saudara sama hidupmu, aku punya iman. Jangan bilang begini, aku punya iman tapi tengok dia. Kenapa saudara? Saudara memastikan saudara punya iman, dia enggak ya? Ayo dengan suara kuat kita sama-sama ya, hitungan ketiga saya punya iman, begitu ya. 1, 2, 3. Saya punya iman. Saya punya iman. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau saudara punya iman, saudara, kita jangan boleh egois. Amin. Kita nggak boleh egois. Keluarga kita masih ada yang harus diselamatkan, saudara. Lalu iman yang saudara punya, itu sanggup juga untuk memulihkan keluarga saudara. Itu juga sanggup untuk menyehatkan keluarga saudara. Amin. Kita baca dulu saudara. Di dalam Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24. Saya bacakan saudara buat saudara. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Amin, saudara. Di sini juga diceritakan satu kisah bagaimana seorang Yairus datang ke hadapan Tuhan Yesus. Lalu dia bilang begini, Tuhan, tolong aku. Tolong anakku yang saat ini sakit
dan bahkan hampir mati. Kalau di Matius 9 ayat 18 dia mencatatkan begini saudara. Saya bacakan, simak pelan-pelan saudara. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Sama ya saudara. Lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Amin. Seorang kepala rumah ibadat saudara, dia sadar bahwa Yesus itu penyelamat. Yesus sanggup menghidupkan orang mati. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup mengubahkan hati orang saudara. Hari ini saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita punya keluarga di rumah kita masing-masing. Orang-orang sejawat dengan kita, sahabat-sahabat kita hari ini butuh pertolongan saudara. Maka kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Amin. Apa yang terjadi saudara? Waktu Yesus datang, waktu Yesus mau datang ke rumah, kepala rumah ibadah itu Yairus saudara. Orang-orang bilang begini, anakmu sudah mati. Ayo. Dia sudah nggak ada. Nggak usah kau persulit lagi Tuhan dengan itu. Tapi Yesus apakah mendengar orang-orang banyak itu? Yesus gak peduli orang banyak saudara. Yesus hanya peduli satu orang Yairus yang berdoa minta tolong kepada dia. Orang mungkin banyak berkata tidak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi saya mau beritahu satu hal yang luar biasa saudara. Yesus melihat hatimu. Amin. Yesus melihat kerinduanmu. Orang boleh berkata apapun. Tetapi saya percaya Yesusku dahsyat dan luar biasa. Dia tahu isi hatiku paling dalam. Maka apa yang terjadi saudara? Keluarga Yairus, anak Yairus disembuhkan. Haleluya. Amin. Kenapa saudara? Karena ada satu iman Yairus. Kalau anaknya nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Sakit keras Alkitab catat. Karena ada satu kerinduan hati Bapa saudara. Saya bisa bayangkan bagaimana anak saya kadang sakit saudara. Sekali waktu saya dengan anak saya ini. Dia menderita demam saudara 40. Temperatur suhu badannya saudara. Hati saya gundah gulana saudara. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Dia sudah ngigau saudara, saya gendong, Pak kita pulang katanya. Aku bilang gini, pulang kemana kita naku? Ini rumah kita. Dengan jatuhan air mataku, aku bilang, kita pulang kemana? Pulang, nggak di sini rumah kita. Orangnya ini saudara ini. Lalu aku bilang begini sama Tuhan. Ini jujur boleh ya? Gak apa-apa kan? Kuangkat dia saudara, saya bilang begini, Tuhan, uangku nggak ada. Dia ini demam, dia harus sembuh. Supaya menjadi kesaksian buat aku. Saya peluk dia saudara, dia tiba-tiba, ngantuk aku. Tidurlah dia saudara. Besok pagi segar, dan sampai hari ini nggak pernah sakit saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus dahsyat saudara. Yakinlah, percayalah yang saya bilang. Amin. Amin. Kasih tahu sama sampingan kiri saudara, Yesusmu dahsyat loh. Wow, dahsyat kan? Waktu saudara datang, saya beritahu satu hal begini saudara. Double saudara yang punya. Double berkat yang saudara terima. Saudara datang ke rumah Tuhan, saudara datang menyembah Tuhan. Pertama sekali, Yesus pulihkan hidupmu. Lalu saat kau bilang, Tuhan, keluargaku
Yesus juga pulihkan saudara. Double berkat? Double berkat? Rugi ikut Yesus? Rugi ikut Yesus? Yakin? Serius? Yakin? Serius? Yakin? Yesus hebat! Haleluya. Haleluya. Aduh. Hari ini jemaat Elim, saudara, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin, saudara. Tinggal bilang kok. Tinggal bilang. Kalau ada saudaramu lagi masalah, saudara, Tuhan, dia punya masalah. Tuhan tolong dia. Kalau dia sedang sakit, Tuhan sembuhkan dia. Jangan lagi lari jumpain Pak Budi. Pak Budi, tolonglah Pak Budi. Keluarga aku sakit, Pak Budi, tolong Pak Budi, tolong. Jangan. Atau jumpain Pak Sihotang. Pak Sihotang tolong Pak, doakan dulu Pak keluarga aku Pak. Pak Sihotang lagi sibuk saudara. Lalu dia bilang, nanti ya Bu saya datang. Pak tolong. Lalu Pak Sihotang mungkin gak bisa pada waktu itu saudara mulai bilang begini. Sia-sia. Tapi saya mau sampaikan hari ini saudara. Waktu kau datang kepada Tuhan. Kau mengadu kepada Tuhan saudara. Alkitab catat anaknya itu hampir mati saudara. Sekarat. Tapi waktu dia panggil Yesus. Yesus hanya melihat hati yang rindu saudara. Dia pulihkan. Dia sembuhkan. Dia ubah. Yang duka cita menjadi sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Oke. Apakah 2 cukup? Cukup saudara? Kalau saudara punya kuasa iman, apakah 2 kuasa ini cukup? Halo? Gak tahu lah aku Pak, ngomonglah Bapak gitulah kalian. Kalau kita dipulihkan saudara, keluarga kita dipulihkan, kita masih orang yang egois. Aduh. Kejam ini sekali nih, kejam. Haleluya. Kuasa iman yang ketiga saudara, itu berdampak kepada lingkungan. Amin. Bukan saja saya yang dipulihkan, bukan saja keluarga saya yang dipulihkan saudara. Kalau anak-anak Tuhan punya iman kepada Yesus, maka lingkungannya dipulihkan. Hari ini saya percaya saudara, kalau saudara bersatu hati, maka saya percaya saudara, kota Medan akan diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Karena janji Tuhan saudara. Oke, kita baca dulu di Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Terakhir ini saudara, terakhir. Sudah? Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sudah dapat? Haleluya, saya bacakan buat saudara. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5 firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Sehingga tidak lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Amin saudara. Amin. Yang 4 orang ini saudara saya percaya, itu hanya anak kampung saudara. Anak kampung ada lumpuh. Lalu 4 orang ini punya iman yang dahsyat dan luar biasa.
Dia bilang begini sesama mereka saudara. Kasihan bapak yang lumpuh ini. Mungkin begitu ya saudara. Terjemahan saya begitu. Lalu dia bilang begini, ayo kita angkat bapak ini, kita taruhkan di depan Yesus. Dia pasti sembuh. Lalu saudara mereka angkat bapak ini saudara. Artinya ada kesatuan hati di sana saudaraku. Dia angkat bapak ini. Dia sampai di rumah itu, apa yang terjadi? Apakah segampang itu? Tidak saudara. Ada persoalan yang mereka hadapi. Tidak bisa dibawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Mereka harus berkorban saudara. Mereka harus bersatu hati. Mereka harus buka atap rumah itu saudara. Sehingga orang lumpuh ini boleh diturunkan dan tepat berada di hadapan Yesus. Lingkungan saudara mau dipulihkan Tuhan? Amin. Yang mau lingkungannya dipulihkan Tuhan, angkat tangan saudara. Yang mau kota Medan dipulihkan, angkat tangan saudara. Hari ini saudara, saya mau berkata, satukan hatimu. Kita mau supaya kota Medan juga dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Sebab apa saudara? 2-3 orang datang memanggil namaku. Yesus berkata, apapun yang dia inginkan pasti terjadi. Yes. Haleluya. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Udah kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, lingkungan kita, bangsa kita dipulihkan saudara. Amin. Itulah Yesus yang dahsyat. 3 peristiwa ini saudara, semuanya ada tantangan. Semuanya ada persoalan. Ibu-ibu pendarahan saudara, orang yang mengelilingi Yesus itu berjubel-jubel banyaknya. Dia untuk mendapatkan Yesus, dia perlu pengorbanan, dia perlu perjuangan. Yairus waktu dia datang kepada Tuhan, ada omelan-omelan yang tidak baik. Hei Yairus, anakmu sudah meninggal, jangan ganggu guru. Mungkin begitu dia dengar. Lalu yang 4 orang sepakat membawa orang lumpuh ke hadapan Yesus, saudara. Ada juga persoalan, apa persoalannya saudara? Mereka harus buka atap rumah. Tapi waktu mereka setia, mereka bersatu hati, mereka penuh dengan keyakinan, percaya penuh kepada Yesus. Apa yang terjadi? Yesus berkata begini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Hari ini juga saya percaya Yesus berkata begini kepada kita saudara. Terimalah imanmu yang telah mengabulkannya. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus.